nama saya Rinci Prikanawati. Saya berasal Maharatu Cigombong, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar peserta didik yang rendah yang saya alami di kelas 10. Nah, baik. Di sini akan menjelaskan bahwa deskripsinya tujuan sekolah adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif dan mandiri. Keberhasilan remaja dalam melaksanakan tugas perkembangan akan mengantarkannya kepada suatu kondisi penyesuaian sosial yang baik dalam kehidupannya. Namun, apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma, terutama pada kemampuan sosial, hal ini akan mengarah pada motivasi belajar yang rendah, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kegiatan belajar yang berlangsung, tidak sedikit siswa akan mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Hambatan-hambatan itulah yang dimaksud dengan kendala yang menghambat proses tercapainya tujuan belajar. Perlu adanya penjelasan terkait apa faktor dan bagaimana penanganan khusus terhadap siswa yang mengalami motivasi belajar rendah tersebut. Di sini kita lihat akar permasalahannya. Faktor siswa dalam mengalami hal-hal yang menyebabkan tidak dapat belajar. Ini muncul dari faktor diri siswa itu sendiri, dari dalam dirinya sendiri, dan adanya dari faktor luar. Menurut Planet tahun 2003 menyatakan bahwa tingkah laku merupakan tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku terjadi. Lalu kita lihat juga di sini akar masalahnya adalah unsur dinamis yang pertama, kondisi rumah dan lingkungan pertemanan yang tidak terpenuhi dan tidak mendukung atau malah. Lalu kita lihat kondisi siswa. Nah, di sini siswa sering mengantuk karena mungkin begadang, tidak sehat, memikirkan hal-hal di luar pelajaran, bermain handphone, dan kondisi perut kosong. Nah, di sini bagaimana upaya guru? Nah, ini upaya guru dalam mengajar metode belajar yang kan mungkin akar permasalahannya juga terjadi ini bisa ya, karena metode belajarnya bosan gitu, anak-anak jadi jenuh, jadi tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Siswa juga tidak menyadari tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran. Lalu selanjutnya, nah di sini juga masih dalam akar permasalahan kemampuan siswa. Nah di sini kita lihat ternyata siswa kesulitan menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan. Jadi penyampaian dari guru itu sulit untuk dimengerti. Mungkin gurunya terlalu cepat mengajarnya, atau juga kurang mendetail, kurang jelas, atau juga guru juga tidak memberikan kesempatan untuk bertanya siswanya begitu ya. Jadi siswa ini sulit untuk menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh gurunya. Betul. Lalu kondisi lingkungan di mana siswa di sini sering keluar malam. Nah, di sini sering keluar malam untuk bermain bukan belajar. Ketika kesulitan di rumah, siswa tidak ada teman membantu mengatasi kesulitan belajar. Lalu selanjutnya akar masalahnya cita-cita. Nah, di sini siswa tidak memiliki cita-cita yang kuat sehingga menyelesaikan masa sekolah atau karena adanya paksaan bukan kehendak sendiri seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini alternatif solusi. Nah, kita lihat peran guru. Bagaimana peran guru? Di sini membantu siswa menyelesaikan kesulitan belajar, lalu mengajak orang tua untuk melengkapi fasilitas belajar siswa di rumah. Nah, lalu kondisi siswa, bagaimana melatih kedisiplinan siswa, membantu memecahkan masalah yang dihadapi secara konseling ataupun teknik coaching ya pada siswa. Melakukan variasi metode pembelajaran. Di sini guru dituntut ya melakukan variasi pembelajaran sehingga siswa mau mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi kondisi siswa pada saat melihat metode pembelajaran gurunya asik, wah seru gitu, senang gitu. Lalu lingkungan dan masa depan, memaksimalkan peran BK. Betul, di sini memerankan maksimalkan peran BK, bimbingan konseling. Kita nih mau kemana setelah di SMA ini. Gitu. Lalu memberikan pandangan keberhasilan pembelajaran dengan pendidikan lanjutan yang akan dihadapi selanjutnya. Betul. Mengikut sertakan siswa pada lomba-lomba terkait tentang pembelajaran. Di sini mungkin siswa dibimbing, dilatih untuk mengikuti event-event sesuai dengan mata pelajaran yang mereka sukai.
Di Semangat Cuci Bombong banyak sekali event-event yang sudah diikuti oleh siswa, tapi tetap saja tidak semua siswa bisa mengikutinya. Lalu implementasi, tingkatkan motivasi belajar mandiri dengan teknik Pomodoro. Nah, Pomodoro ya, ada teknik motivasi belajar. Yang pertama, bagaimana nih tekniknya? Yang pertama ada tentukan tugas atau agenda belajar yang akan diselesaikan. Jauhi distraksi dan siapkan materi yang harus dipelajari. Ubah metode handphone menjadi don't disturb atau silent. Fokus mengerjakan hingga timer berbunyi. Lakukan kegiatan yang menyenangkan saat istirahat. Ulangi teknik di atas hingga 4 kali. Jadi akhirnya nanti akan menjadi satu kebiasaan bagi siswa. Lalu juga kita akan melihat di sini ada cara cermat agar cepat memahami pelajaran. Membuat catatan kecil, menggarisbawahi hal penting, membuat mind map, memperbanyak latihan soal, case study, brainstorming, saya tahu tipe belajarmu, ya buat belajar siswa atau buat jadwal belajar. Nah di sini kunci utamanya adalah mau dan butuh, membuka diri dengan meningkatkan kesadaran kenapa mau dan butuh belajar. Lalu cara ampuh. Nah di sini agar tidak bosan dan kantuk saat di kelas ya. Nah izin ke toilet, sering nih siswa izin ke toilet, lalu cuci muka. Lalu ngemil cemilan apa saja, kamu bisa mencoba dengan sedia permen. Nah bisa kan ini juga bisa boleh tuh kalau kayak minum atau misalnya izin ya untuk izin minum atau misalnya makan permen agar tidak cantik. Itu juga bisa menjadi pertolongan pertama ya untuk usir bosan atau kantuk di kelas tanpa ketahuan guru. Bisa tapi ibu boleh ya, kalau ini boleh silahkan kalau kalian tidak mengantuk ya. Lalu coret-coret di kertas asal jangan kebablasan, jadi tidak memperhatikan pelajarannya. Mendengarkan musik saat sedang pergantian guru, kamu bisa cari waktu dengan nada musik sebagai mood booster kamu. Jadi nanti saat guru kamu datang, kamu siap mendengar hal maupun materi yang diajarkan. Pikirkan hal seru. Wah, keren ya. Jadi kalian bisa tuh pada pergantian guru kalian mendengarkan musik ya kan, atau misalnya mendengarkan musik klasik ya, musik yang kamu sukai gitu untuk memberikan semangat pada saat kamu akan mendapatkan materi baru dengan pergantian guru. Lalu pikirkan hal-hal seru, misalnya hal-hal yang menyenangkan ya, agar kalian tidak bosan di kelas. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.